Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan sholat zuhur. Kemudian kita thalabul ilm di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah kesibukan kita menggunakan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi semua aktivitas kita. Sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan, kelak mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang dosa-dosa besar terkait dengan harta. Pertanyaannya adalah, kenapa tentang dosa-dosa besar? Jadi jamaah sekalian milikkan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu ada dosa yang sangat memungkinkan bagi kita untuk menghindarinya, dan ada dosa-dosa yang secara umum kita sulit untuk menghindarinya. Kalau dosa itu adalah dosa yang secara umum manusia sulit menghindarinya, itu adalah dosa-dosa yang termasuk dalam kategori dosa yang tidak besar, dosa yang senantiasa melekat atau dekat dengan kita, yang kemudian Nabi SAW juga menegaskan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik setiap anak Adam itu berpotensi banyak melakukan kesalahan, dan sebaik orang yang paling baik ketika orang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali. Begitu juga ketika Al-Quran membahas tentang pertaubatan di banyak tempat. Begitu juga ketika Al-Quran bercerita tentang Nabiullah Adam alaihissalam yang melanggar apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka maknanya adalah kita sebagai manusia secara umum sulit untuk lepas dari dosa. Hanya saja dosa yang sulit untuk dihindarkan itu adalah dosa yang termasuk kategori dosa yang tidak besar. Akan tetapi ada satu sisi yang lain, bahwa dosa yang termasuk kategori dosa besar, dosa yang memungkinkan bagi seseorang untuk menghindarinya, meskipun untuk menghindarinya itu juga perlu effort yang besar dari orang tersebut. Dosa itu dikatakan dosa besar karena memang memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar, baik pengaruh itu terhadap agama, terhadap jiwa, maupun terhadap harta. Jadi dosa-dosa besar itu kalau kita petakan secara umum, maka dampaknya ada yang berdampak kepada agama, ada yang berdampak kepada jiwa, dan ada yang berdampak kepada harta. Nah, maka kalau kita juga memetakan, maka dosa besar itu ada dosa besar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang berhubungan dengan sesama makhluk yang hubungannya adalah berhubungan dengan kejiwa, berhubungan dengan diri makhluk, dan ada yang berhubungan dengan harta. Nah, salah satu motivasi ayat yang menjadi motivasi kita bersama, penting bagi kita untuk mengetahui peta dosa besar itu agar kita bisa menghindarinya dan tidak terjebak dalam dosa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus keburukan kalian, kesalahan kalian akan dihapus.
wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surganya dengan penuh kemuliaan. Maka bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena banyak amalnya, dalam pengertian bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena puasanya, bukan karena amal-amal sunnah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Tapi di antara pintu surga yang bisa jadi Allah akan muliakan seseorang itu adalah menjauhi dosa-dosa besar. Jadi pintu pahala itu atau pintu surga itu bisa dilakukan dengan melalui pintu kita melakukan satu amal kebaikan. Tapi pintu surga itu juga bisa didapatkan oleh seseorang dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui peta dosa besar itu adalah bagian dari cara kita untuk mengetahui peta bagaimana kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain. Kalau kita biasanya ingin mendapatkan surganya dari satu pintu amal, apapun bentuk amal kebaikan itu, tapi kita juga bisa mendapatkan kasih sayang ridha Allah dan rahmatnya, termasuk mendapatkan surganya, mendapatkan kedudukan yang tinggi melalui pintu di mana kita menghindarkan spot-spot dosa besar. Pintu-pintu dosa besar itu kita hindarkan. Nah, kemudian juga kalau kemudian seseorang itu bisa terjebak di dalam dosa besar, suatu ketika pernah melakukan atau dalam situasi yang kemudian dia lalai lalu kemudian masuk dalam jurang itu, bagaimana kita bisa bangkit setelah kita melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, ada dosa besar itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang syirik, tentang kufur, tentang nifak dan seterusnya. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tapi ada juga dosa besar itu kalau yang hubungannya selain berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan agama. Ada yang berhubungan dengan jiwa dan ada yang berhubungan dengan harta. Jadi kalau petanya berhubungan dengan agama, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan hak Rasul, berhubungan dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan semua ajaran dalam Islam. Kemudian dosa besar yang berhubungan dengan jiwa, antar satu personal, membunuh, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Ada dosa-dosa besar yang berhubungan dengan harta. Maka di surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali melalui transaksi berdasarkan ridha di antara kalian, dan jangan bunuh, jangan menghilangkan nyawa kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Maka pada ayat ini menggambarkan tentang yang pertama adalah yang berhubungan dengan harta, yang kedua berhubungan dengan jiwa. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita fokus pada yang berhubungan dengan harta. Nah, sebenarnya yang paling banyak disebutkan itu adalah tentang riba, karena kita sudah sering bahas, maka itu saya lewatkan. Di antaranya adalah Nabi SAW menegaskan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membuat binasa, membuat celaka. Di antaranya adalah aklur riba. Ya. Misalnya juga di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba pada hari kiamat nanti ketika dia dibangkitkan dalam keadaan seperti terhuyung-huyung seperti orang yang kesurupan. Bahkan di ayat yang berikutnya fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, ketika orang itu tidak meninggalkan riba, maka bersiap-siaplah dengan genderang perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan riba itu di dalam Al-Quran dijadikan sebagai rivalnya sedekah. Jadi kalau sedekah itu adalah kebaikan, sedekah itu motifnya adalah berbagi, motifnya menolong orang dalam kesulitan. Tapi kalau riba adalah orang yang di dalam jiwanya itu adalah mengeksploitasi kelemahan orang, kesulitan orang. Maka yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah binasakan riba dan Allah tumbuhkan sedekah. Karena sedekah itu ketika ada orang kesulitan dia bantu, kesempatan beramal soleh, ada empati di situ. Tetapi kalau riba, ketika mendapatkan orang dalam kesulitan,
dia menjadikan kesulitan orang lain itu sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi orang tersebut, untuk mengambil keuntungan dari orang tersebut. Maka letak kejamnya itu di situ. Jadi bukan hanya kejamnya itu bukan hanya dari perbuatan yang zahir yang nampak oleh lihat kita, angkanya bisa jadi tidak besar, tetapi yang lebih berbahaya itu adalah karakter yang muncul dari orang ketika dia melakukan transaksi ribawi itu. Jadi yang lebih berbahaya adalah bukan hanya persoalan angkanya, tapi persoalan karakternya, persoalan cara pandangnya, persoalan empati yang tidak ada lagi ada. Menjadikan kesulitan orang sebagai sarana untuk memperkaya diri, mengambil manfaat, mengeksploitasi. Matinya nurani ketika seseorang mendapatkan kesulitan karena dia mengambil kekayaan, mengambil manfaat dari kesulitan orang lain. Nah, kemudian berikutnya, dan semua dosa-dosa besar itu biasanya memiliki aliran, memiliki titik temu yang sama. Madaratnya bukan hanya zahirnya saja. Nah, di antara dosa besar berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk mengeksploitasi, hampir sama dengan riba. Anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Siapakah ayah dalam pandangan Islam? Nah, itu yang perlu kita gali. Kan mungkin pertanyaan, kalau ditinggal meninggal ibunya yatim atau bukan? Secara fikih dia bukan yatim. Tapi bukan berarti kemudian ini bermakna bahwa berarti Islam itu memiliki nilai yang berbeda antara laki dan perempuan dan segala hal. Tapi ketika seorang itu ditinggal meninggal oleh ayahnya, berarti dia kehilangan bonding, orang yang membackup dia secara kebutuhan atas hartanya, perlindungan terhadap hartanya, yang menafkahi dia, yang ketika dia tidak bisa makan maka kemudian dia bisa mengadu ke ayahnya, ketika dia sedang dalam kesulitan mau pendidikan butuhkan ayahnya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja, tetapi perlindungan sosial. Bahwa anak yatim itu kehilangan perlindungan finansial juga perlindungan sosial. Maka di dalam Islam perlindungan itu dialihkan kepada negara, dialihkan kepada publik. Maka innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, bukan hanya persoalan angkanya, Pak. Tapi ketika orang itu berani menzalimi anak yatim, ini kan yang dia zalimi ini sudah dia secara sosialnya dia belum mendapatkan legalitas sosial. Karena anak yatim itu belum boleh bertransaksi, belum boleh. Karena apa? Dalam pandangan agama dia dilindungi. Karena dia belum balik. Maka hartanya dilindungi, jiwanya dilindungi. Dia yang lemah secara apa? Karena yang menjamin secara ekonomi, secara umum ya, meskipun dia kaya, tapi mungkin rentan dieksploitasi. Sebagaimana orang yang berkebutuhan, orang yang miskin, orang yang sedang dalam kesulitan, rentan untuk dieksploitasi, maka begitu juga anak yatim. Dia tidak ada yang membackup secara finansial, tidak ada yang membackup secara sosial. Maka kalau ada orang kemudian dia menzalimi anak yatim itu, dosanya berlipat. Kalau menzalimi yang bukan anak yatim, orang yang punya kekuatan saja, itu adalah kezaliman, keburukan. Maka akan lebih buruk kalau orang itu menzalimi orang yang lemah. Jadi gini jemaah sekalian, menzalimi orang yang kuat itu nggak boleh dalam Islam. Tapi lebih hina, lebih buruk lagi kalau menzalimi yang dizalimi itu adalah orang lemah. Mengambil harta orang atau mengambil keuntungan transaksi dengan orang kaya juga nggak boleh. Itu makan harta dengan zalim. Tapi kalau orang miskin, orang yang berkesulitan, orang yang terlilit hutang kemudian dizalimi, itu lebih buruk lagi. Maka memakan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Cara yang zalim itu bagaimana? Apakah ada seseorang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang adil, tidak zalim? Mungkin.
Maka kata zulman ini memberikan kata kunci. Yang nggak boleh adalah dengan cara yang zalim. Yang dengan cara adil bagaimana? Misalnya anak yatim, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan aset yang sangat banyak, kebun sawit, kebun karet, lahan pertanian dan seterusnya. Dia kan secara fisik belum mampu mengelola asetnya. Kalau toh kemudian dia bertransaksi, dia mengelola bisnisnya seperti apa, dia rentan untuk ditipu. Maka ahli warisnya atau walinya lah yang kemudian mengelola harta itu, memanage harta yang ditinggalkan agar tidak habis, agar tidak salah kelola. Namanya wasi kalau dalam istilah fikih. Nah, ketika misalnya yang wasi ini atau wali yang mengelola harta anak yatim ini mencurahkan atau menggunakan waktunya untuk mengelola harta anak yatim itu, maka dia boleh mengambil kompensasi dari tenaga yang dia gunakan. Misalnya anak yatim itu punya lahan pertanian, pamannya lah yang mengelola lahan pertanian, maka pamannya boleh mengambil haknya sebagai bayaran kompensasi pengelolaan atas lahan itu dengan cara yang adil. Nah, itu boleh. Ya nggak boleh bagaimana? Kalau kemudian aset itu diberikan hak untuk kelola, lalu kemudian dia mengambil haknya secara lebih dari orang pada umumnya dengan cara yang tidak adil, dia kemudian eksploitasi dan seterusnya, maka itu makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Salah satu yang berbahaya itu juga adalah mohon maaf, kalau kadang-kadang kan ada orang meninggal itu kan kadang di masyarakat kita mengadakan pertemuan atau apa begitu. Lalu yang digunakan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh meninggal. Ini perlu hati-hati dalam masalah ini. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kemudian untuk memenuhi keinginan atau kemaslahatan yang meninggal, misalnya punya kambing disembelih, punya sapi disembelih semuanya demi mengadakan acara, padahal anak yatim yang ditinggalkan itu lebih membutuhkan harta itu daripada yang meninggal dunia. Nah, ini berbahaya di situ. Maka bukan hanya perdebatan masalah hukumnya saja, tapi yang perlu kita perhatikan adalah masalah aset yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, lalu meninggalkan anak yatim. Bagaimana tata kelola kemaslahatan mereka yang harus dipikirkan. Karena di dalam Islam itu, di konteks dunia ya, maslahat orang yang hidup itu diprioritaskan daripada yang meninggal. Yang hidup itu lebih diprioritaskan daripada yang meninggal. Misalnya ada orang meninggal dunia, lalu ada harta yang terbatas. Ini kan mau disedekahkan atau mau digunakan untuk apa istilahnya? Digunakan untuk sedekah atas nama mereka, wakaf atas nama mereka. Padahal ada yang hidup yang lebih membutuhkan biaya, maka sebenarnya yang hidup ini diprioritaskan. Karena yang meninggal sudah tidak lagi butuh harta, tapi yang dibutuhkan adalah amal. Tapi yang hidup ini membutuhkan harta dan tidak cukup dengan doa. Kalau yang meninggal itu bisa dengan doa. Kalau yang hidup bisa dengan doa, tapi tidak cukup hanya dengan doa saja. Kemudian juga ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Yukadzib di sini bukan mendustakan dalam pengertian mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi kenapa disebut dengan yukadzibu bid-din? Din di sini adalah pembalasan. Menurut para ulama tafsir, yang maksud din di sini adalah pembalasan. Jadi kalau orang itu sampai menghardik anak yatim, mengambil hartanya, berlaku kasar dan segala macam perilaku buruk terhadap anak yatim, maka sebenarnya itu sebagai indikator bahwa dia keyakinan dia itu tidak yakin atau tidak sadar secara penuh bahwa perbuatannya itu akan dibalas. Karena kalau orang itu sadar bahwa perbuatannya itu akan dibalas, dia nggak akan berani melakukan hal itu. Maka kalau perilaku yang buruk itu kemudian berani dilakukan oleh seorang anak yatim yang lemah, seseorang yang membutuhkan perlindungan, yang seharusnya dikasihani, yang seharusnya ada empati, tapi justru dia hilang empati semuanya, berani melakukan kezaliman itu, tega melakukan kejahatan itu, maka berarti dia memang di dalam dirinya itu keyakinan terhadap hari akhir itu sangat-sangat lemah.
sehingga membuat dia berani melakukan hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Kalau Anda mengelola harta, jangan dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau ada 10 cara, semuanya baik, maka pilih dari 10 cara itu cara yang terbaik. Maksudnya bagaimana? Cara yang paling safe bagi aset anak yatim itu. Baru nanti kalau dia itu hatta yablugha asyudda, sampai dia balik. Kalau dia sudah dewasa, harta anak yatim yang dititipkan tadi silahkan diberikan. Tapi balik tidak cukup hanya dengan indikator fisik, tapi juga balik akalnya. Balik akal itu bagaimana maksudnya? Akalnya bisa mencerna persoalan, bisa berpikir secara dewasa, bisa mengelola hartanya. Kalau dia itu sudah balik secara biologis, tapi dia tidak matang akalnya, maka ditunda serah terimanya sampai dia matang secara akalnya. Nah, kemudian berikutnya termasuk yang dosa besar itu adalah judi. Kalau di ayat ini langsung disebutkan al-khamr wal maisir wal ansab. Ini semuanya termasuk dalam kategori dosa besar. Karena dosa besar itu indikatornya jemaah sekalian, apakah diancam di dunia atau diancam di akhirat, ataukah ada kecaman-kecaman buruk terhadap perbuatan itu. Jadi kalau di Al-Quran atau di hadis Nabi disebutkan ada satu kecaman yang sangat keras, pemberian label yang buruk terhadap satu tindakan, maka perbuatan itu masuk kategori dosa besar. Kalau toh misalnya sesuatu yang zahir nampak dari kecaman itu ternyata dampaknya nggak besar, berarti perlu difahami maksud kata itu apa. Contoh, merubah ciptaan Allah. Di antara apa? Godaan setan itu adalah menciptakan, merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Kan sebenarnya memotong rambut, kemudian merapikan gigi, itu kan juga berubah dari bentuk asalnya. Tapi merubahnya bagaimana? Nah, saya sempat baca salah satu tulisan seorang ulama, ada satu dosa yang nggak terbayang di masa turunnya ayat Al-Quran. Tapi hari ini kita menjadi saksi. Apa itu? Apa itu namanya? Transgender. Mengganti kelamin. Itu di zaman Nabi, di zaman sahabat nggak terbayang orang. Nggak mungkin kan? Pada hari itu gimana bisa? Yang rubah apa pada waktu itu? Ya perilakunya, gayanya, dan seterusnya. Yang semula pakaiannya, zahirnya, gemulainya, yang laki-laki tampak seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Tapi tidak sampai pada waktu hari itu sampai berganti kelamin. Nggak terbayangkan. Hari ini jadi kenyataan. Itulah dosa besar berubah ciptaan yang dilarang dalam Islam. Nah, termasuk transaksi perjudian ada ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, wal ansab. Ansab itu adalah tempat di mana orang menyembelih selain Allah, menyembelih sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau namanya nusuk. Atau batu yang diagungkan. Kan kalau patung biasanya berbentuk manusia, berbentuk binatang. Tapi kalau nusuk, dia tidak berbentuk, dengan bentuk tertentu yang kemudian disembah, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal azlam itu undian nasib. Tapi diyakini bahwa itu berpengaruh terhadap nasib seseorang. Sama seperti tatayyur. Rijsum min amali syaitan, perbuatan buruk dari perbuatan setan. Ini perilaku setan, ini buruk. Maka dalam Islam itu semangatnya adalah, semangat dalam Islam itu kalau kita baca ketentuan Islam itu, nggak boleh menyamai binatang, tidak boleh menyamai orang fasik, tidak boleh menyamai non muslim, tidak boleh menyamai setan. Justru semangatnya menyelisihi. Kalau setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita diperintahkan makan dengan minum dengan tangan kanan. Kalau kita juga nggak boleh ketika ruku sujud itu mirip dengan turunnya
onta. Nggak boleh juga kita duduk dengan duduknya anjing. Artinya menyelisihi perbuatan binatang, termasuk perbuatan setan. Nah, ayat ini menggambarkan demikian. Itu perbuatan setan. Nah, perbuatan yang dimana setan menginginkan manusia melakukan hal itu. Yang termasuk dalam dosa besar itu adalah al-maisir, judi. Dan dampaknya besar. Ada satu kaidah di dalam fikih itu, kaidah fikih, ma haruma akhdhuhu haruma itta'uhu. Yang haram kalau kita itu ngambil, haram juga memberinya. Salah satu bentuk di antaranya judi. Judi itu kalau kalah dosa enggak? Menang dosa, kalah juga dosa. Riba itu, mendapatkan riba, memberikan riba juga dosa. Suap, memberi suap dosa, menerima suap juga dosa. Jadi ada satu kapan, ma haruma akhdhuhu haruma yata'uhu. Yang haram kalau dia berikan, haram juga menarinya. Nah, judi itu termasuk perbuatan yang sebenarnya kalau ditinjau secara fikih adalah transaksi apa itu namanya, mirip transaksi bodong, apa, transaksi kosong, tapi diimajinasikan sesuatu terwujud. Jadi imajinasi kita, imajinasi orang yang berjudi itu adalah sesuatu yang terwujud, tapi sebenarnya kosong. Maksudnya bagaimana? Ada kuda balapan, nah gitu ya, ada balapan kuda, ada main voli bola. Kalau saya nggak suka bola ya, maksudnya nggak suka nonton ini bola. Misalnya ada pertandingan voli atau pertandingan balap kuda atau apa, lalu kemudian bertaruh, ini kalah atau menang nih, nah gitu. Siapa yang menang nih pertandingan malam ini dan seterusnya. Kalau misalnya A mengatakan kalau dia mengatakan kalah, B mengatakan menang. Nah, yang kalah bayar. Angkanya berapa taruhannya? 10 juta. Itu kan transaksi imajinatif. Sebenarnya seorang dalam Islam itu, ketika harta itu beralih kepada seseorang, berpindah dari fulan ke fulan, pindah dari satu ke pihak yang lain, itu harus ada kompensasinya. Jadi nggak boleh salah satu pihak itu mengeluarkan harta, lalu pihak yang lain tuh dia mengeluarkan harta, diberikan kepada si fulan kan menerima. Kalau kemudian dia yang menerima, tapi kemudian yang memberi itu tidak menerima, berarti ada angka yang hilang. Ada satu yang hilang. Maka kalau dia itu memberikan sesuatu, maka dia harus menerima sesuatu. Kecuali seseorang mengeluarkan hartanya berharap balasannya itu dari Allah. Itu lain kan? Maka dia di dalam bahasa itu di Al-Quran itu sebutkan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayak transaksi judi dan seterusnya, dia itu berpindahnya harta itu dari si fulan ke fulan, atau dari pihak A ke B, atau yang lain kepada pihak yang menang. Itu kan yang kalah nggak menerima sesuatu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Jadi kalau seseorang itu punya harta, agama itu melindungi hartanya. Oh, harta ini nggak boleh berpindah, nggak boleh hilang, kecuali memang dia mendapatkan kompensasi dari harta itu. Nah, bahayanya judi di situ. Kalau orang sudah judi oriented, apapun bisa jadi judi. Apalagi sekarang ada judi online, angkanya bisa dikatakan tidak besar, tapi jumlah akumulasinya jadi besar. Dan itu merusak, bukan hanya judi itu bukan hanya merusak angka-angka yang dikeluarkan, tapi juga merusak mindset, merusak gaya hidup, merusak cara berpikir, merusak etos kerja dan seterusnya. Mudaratnya panjang. Jadi judi itu bukan persoalan angkanya, anak yatim tadi bukan hanya persoalan angka kecilnya. Begitu juga judi bukan hanya persoalan angka 2000-nya, tapi persoalan yang lebih besar dari itu apa? Persoalan cara berpikirnya,
cara mindsetnya, cara perilakunya, dan cara hidupnya. Jangka besar apa yang akan terbentuk? Dia akan menjadi orang yang rentan. Dia inginnya instan, dia inginnya imajinatif. Dia terjebak dalam satu janji, sesuatu peluang yang imajinatif. Kan itu yang berbahaya. Bukan hanya angka 2000-nya, yang lebih berbahaya adalah ketika itu menjadi gaya hidup yang sifatnya masif. Nah, itu akan merusak sosial. Nah, pasti pokoknya dosa besar itu pasti dampaknya besar. Tidaklah dosa itu menjadi dosa besar, melainkan dia dampaknya, mafsadah yang ditimbulkan adalah besar. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Bahwa kemudian berdampaknya menciptakan permusuhan, kemudian juga kebencian. Padahal kalau kita lihat semangatnya Islam adalah saling mencintai, saling sosial itu kuat. Kalau ada orang kesulitan ditolong, ada rasa empati. Bahkan paling sederhana, sekuat-kuatnya Islam, begitu dalamnya Islam itu menanamkan rasa empati. Jamaah sekalian, idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'at ala jiranik. Kalau kamu masak makanan yang berkuah, karena berkuah itu biasanya aromanya tercium kemana-mana, maka kuahnya yang banyak sehingga bisa dibagi dengan tetangga. Itu kan empati. Jangan sampai tetangga itu hanya mencium aromanya tanpa menyicipi rasanya. Karena seperti dikorbankan dia, dikorbankan perasaannya, dikorbankan sampai kemudian dia bisa jadi air liurnya gara-gara mencium aromanya, tapi dia nggak mencicipi. Itu kan menciptakan kekuatan sosial. Nah, apa yang terjadi dengan judi? Merusaknya semuanya, menciptakan kebencian, menciptakan permusuhan, dan diantaranya adalah menjadikan orang itu tidak ingat kepada Allah, tidak ingat sholat. Maka kalau sudah menghadap judi, termasuk mohon maaf, yang sekarang dikatakan trading, yang sebenarnya adalah judi, yang sebenarnya adalah imajinatif. Contohnya forex online, Pak. Mohon maaf kalau sini forex online, yang mata uang itu beli buy and sell, yang sebenarnya orang itu bermain di ruang maya, tapi barangnya nggak ada. Dia itu hanya berapa nanti selisih, dia itu hanya mendapatkan keuntungan dari selisih buy and sell dan seterusnya, jual dan beli dan seterusnya. Tapi hakikat benda yang diperjualbelikan itu nggak ada, imajinatif. Jadi wujud di layar itu adalah imajinatif. Dan orang sekali sibuk dengan larut dalam permainan itu, maka kemudian lupa Allah, lupa sholat. Pokoknya menciptakan di dalam batin itu hampir saja seandainya begini, ketamakan itu semakin, hari ini berapa dolar, hari ini berapa ini, angkanya bagaimana nih, kapan ini mau dilepas, kapan mau ini. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam, kita hidup di ruang nyata saja. Nah, gitu. Kemudian berikutnya hulul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana linabiyyin ayyahul. Tidaklah nabi itu melakukan hulul. Ini bantahan Allah terhadap orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang menuduh nabi itu menggelapkan dana. Jadi kalau sekarang bisa ada arisan bodong, ada apa lagi? Ada umroh yang terakhir, menggelapkan dana, kan berkhianat. Jadi hulul itu maknanya khianat. Kalau di masa Nabi dulu, hulul itu adalah harta rampasan perang ditilep dulu sebelum dibagi, mengambil dulu sebelum dibagi. Tapi ini dikiaskan kepada pengkhianatan dalam pengelolaan harta. Nah, Nabi itu dituduh oleh orang-orang non-muslim bahwa beliau melakukan penggelapan harta rampasan perang. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan, wa may yakhlul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang berkhianat terhadap pengelolaan harta, atau bahasa kita korupsi, tapi bukan hanya korupsi dalam ini, adalah menggelap, termasuk ada arisan bodong, umroh fiktif dan seterusnya yang menggelapkan dana, penipuan semacam itu, nanti itu akan dibawa pada hari kiamat. Coba kalau 1 miliar dan itu seribuan yang
Itu 1 miliar tapi 1.000-an ditaruh di punggung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan Allah SWT jauhkan kita dari dosa semacam ini. Ini adalah termasuk ghulul. Termasuk misalnya entertain yang berpotensi menjadikan seseorang itu menyimpang. Contoh, kalau ini mirip dengan suap. Contohnya misalnya seorang auditor, dia dapat tugas ke kantor cabang untuk mengaudit, lalu pulangnya dikasih amplop. Semuanya bagus. Atau misalnya dia sebagai purchasing atau punya klien lah di perusahaannya untuk memilih produk-produk yang terbaik. Nah, dari sekian banyak ini sebenarnya ini klien ini bukan produk yang paling bagus, tapi dia diberikan oleh-oleh, di-entertain oleh perusahaan klien di mana dia, maka dia pasti akan milih itu terus. Kenapa? Kalau itu saya dapat entertain, kalau itu nggak dapat. Padahal barangnya bagus di sini. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, man ista'malnahu ala amal, siapa yang kami pekerjakan suatu pekerjaan, wa razaqnahu rizqan, lalu kami beri dia gaji, berikan dia upah sesuai dengan kesepakatan, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka kalau kemudian dia mendapatkan yang lainnya dengan cara yang tadi di luar, maka itu termasuk ghulul. Maka ketika ada seorang sahabat di masa Nabi, dia mengelola dana zakat diserahkan, lalu dia bilang, ini hadiah diberikan kepada saya. Nabi marah. Seandainya dia duduk di rumah, apakah dapat hadiah itu? Maka semuanya diberikan ke Baitul Mal. Itu salah satu bentuk ghulul yang termasuk kategori dosa besar. Termasuk di antara dosa besar adalah mencuri, karena dia pelakunya dihukum di dunia. Tapi kalau dia sudah dihukum di dunia, apakah di akhirat akan dihukum lagi atau tidak? Khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Kalau mayoritas ulama mengatakan kalau orang yang mencuri lalu sudah dipotong tangan di dunia, pertama mencurinya mencapai nisab. Jadi mencuri itu definisinya adalah mengambil barang yang ditempatkan pada tempat yang terlindungi. Tapi kalau mencopet itu bukan mencuri, korupsi bukan mencuri. Jadi ada definisi yang harus kita pahami bersama. Mencuri ini maksudnya adalah ada harta di dalam rumah, dia masuk ke rumah, nyilin ke dalam rumah dan sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan bukan mencuri. Mencuri terang-terangan, mencuri itu sembunyi-sembunyi. Kalau harta ditaruh di luar, yang memang itu orang sembrono. Sembrono itu apa? Lalai, lalu diambil orang, itu bukan mencuri. Nah, yang dimaksud mencuri ya itu tadi, dan yang dicuri mencapai nisab, rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram ya. Berarti kalau sekarang 1 gramnya berapa ya? 27 ya, 2.700.000-an lah, 3 jutaan mungkin sekitar itulah kalau tambah lebih dikit lagi. Maka berarti dia sudah mencapai nisab. Kalau nggak sampai nisab, nggak dipotong tangan. Kalau mencapai nisab dan terbukti bukan karena terpaksa, dia memang bukan karena terpaksa mencurinya. Karena Umar bin Khattab pernah tidak melakukan hukum potong tangan di saat terjadi paceklik. Nah, kalau sekarang Indonesia lagi krisis atau enggak ya gitu, pencuri ini. Nah, kalau misalnya memang dia mencuri sudah sampai nisab, lalu ternyata di dunia dia tidak diberikan hukuman, ya karena mungkin bisa berkilat atau karena sistemnya dan seterusnya, dan dia nggak bertaubat, maka hukuman itu di akhirat, kesepakatan ulama. Maksudnya yaitu akan bertanggung jawab akhirat. Tapi kalau orang itu sudah dihukum di dunia, apakah di akhirat sudah selesai? Mayoritas ulama mengatakan selesai. Tapi sebagian ulama, di antara ulama mazhab Hanafi, itu urusannya terserah Allah, tidak dijamin sudah selesai. Termasuk orang yang membunuh, orang yang mencuri. Jadi ketika dia bunuh diri, dia dipenjara, dia korupsi kemudian dipenjara, apakah selesai urusan di akhirat? Enggak, belum tentu selesai. Belum tentu selesai. Orang kan kadang-kadang mengatakan, iya, dia dapat korupsi sekian miliar atau mencuri sekian, misalnya mencuri uang dalam berangkas yang angka sekian, lalu kemudian dia dihukum dan mengembalikan kepada ininya, apakah nanti di akhirat selesai? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia belum selesai di dunia. Mungkin waktunya cukup ya. Oke. Ini saya belum ingat, sudah lewat dari jam 1, oke.
Ini masih banyak, mungkin insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan harta, karena kita pastikan bahwa apa yang kita bawa, apa yang kita berikan kepada anak dan keluarga, apa yang kita konsumsi itu adalah yang halal, yang memang menjadi hak kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah SWT dari segala jenis dosa-dosa besar dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.